izin record dulu ya. Tapi Ustadz Ustazah semua ya, ada Ustadz Saminto, Ustadz Saruzi, Ustadz Dudi Abu Fakih, Ustadz Guru Fatih, Ustadz Saifuddin, dan juga Ustazah Gina ya, Umi Gina ya. Kita masuk ke pertemuan kelima ya, tidak terasa dua lagi pertemuan kita berikutnya, maka kemudian sudah selesailah webinar kita ya. Untuk webinarnya tinggal menunggu post test ya. Jadi di tiga pertemuan akhir ini, pertemuan 5, 6, dan 7, mudah-mudahan kita bisa senantiasa apa namanya istiqomah yang hadir ya sampai nanti selesai. Karena ini kembali kepada kita juga nanti manfaatnya. Sebagaimana tadi perkataan Imam Syafi'i ya, bahwa kemudian man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah alaihi bil ilmi wa man aradahuma ya fa'alaihi bil ilmi. Jadi kalau mau memahami tentang dunia maka tentu dengan ilmu, mau menguasai memahami tentang akhirat maka juga tentang harus dengan ilmu, dan kalau mau mendapatkan keduanya juga harus bil ilmi ya. Ini membuktikan bahwa ilmu itu sangat penting sekali untuk kita bisa dapatkan, dan kita bersyukur agar apa namanya ilmu yang sudah ada itu bertambah tentunya, maka kita bersyukur, dan tentunya kita juga bersyukur karena Allah pilihkan kita dibanding teman-teman kita yang lainnya misalnya, yang bisa jadi mereka juga punya potensi yang sama, punya potensi usia ya, ketertarikan dengan pendidikan, kemudian waktu yang sama 24 jam per harinya. Tapi Allah pilihkan kita dibanding yang lain. Maka tentu yakinlah Ustadz Ustazah, Bapak Ibu, semua itu akan menjadi hujah kita nanti di hadapan Allah. Bahwa apa yang kita lakukan ini kita memilih untuk tetap belajar daripada melakukan yang lain, ya maka tentu ini akan menjadi pemberat hisab kita nanti, tentunya hisab kebaikan kita di akhirat nanti, insya Allah. Baik, jadi di materi kelima ini eh, poin yang akan kita sampaikan adalah bagaimana implementasi pendidikan holistik profetik. Ya, nah lagi-lagi nanti untuk yang versi lengkapnya tentu nanti akan didapatkan di buku ya. Jadi insya Allah 7 kali pertemuan berarti di bukunya ada 7 bab per masing-masing poin yang akan disampaikan. Penjelasan lebih lengkapnya nanti bisa melalui di buku atau nanti bisa di diskusi kita. Baik. Nah, nanti di pertemuan ke-6 dan ke-7 materi kita adalah tentang tantangan dan peluang pendidikan profetik, dan ke-7 adalah masa depan pendidikan holistik profetik ya. Baik. eh Diimplementasi ya pendidikan profetik ini, maka kemudian ya kita tahu bahwa pendidikan profetik tidak mungkin bisa dilaksanakan tanpa ada ya sebuah departemen yang khusus ya untuk merancang. Nah, untuk merancang apa namanya eh, konsep baik dari sisi output yang diinginkan, outcome dan impact. Nah, jadi di dalam pendidikan Islam yang kita pahami dari sisi sejarah ya, maka harus ada ya sebuah departemen khusus yang mengurusi urusan pendidikan ya, mengurusi urusan pendidikan. Di zaman Nabi, maka kemudian Nabi biasanya menunjuk beberapa sahabat yang dikirimkan ya untuk mengajarkan Al-Quran kepada yang lain ya. Nah, di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan di zaman Umar bin Khattab, eh, dalam sisi administrasinya dilengkapkan atau dilengkapi ya. Termasuk di zaman Abbasiyah ya. Maka kemudian administrasinya lebih lebih sempurna lagi, lebih baik lagi ya. Kita melihat bagaimana misalnya eh, apa Baitul Hikmah ya didirikan ya, yang itu langsung di apa namanya dikelola ya oleh daulah saat itu. Termasuk kemudian juga eh, berbagai diwan-diwan ya, tempat-tempat pertemuan ya, bagaimana kebijakan bagi para musafir ya, ahlu safar yang kemudian mereka bersafar itu untuk mencari ilmu gitu ya. Bagaimana pelayanan para walinya saat itu ya, para
gubernurnya saat itu ya, para amil ya dan sebagainya. Nah, dari situ kita melihat memang eh, bisa kita mengambil benang merah bahwa ada tata kelola yang baik. Nah, adapun untuk departemen khusus yang merancang pendidikan ini atau merancang pendidikan holistik profetik ini, ya, ini nanti bisa langsung di bawah apa namanya di bawah kepemimpinan eh, negara gitu ya. Bahwa ada nanti khusus kalau sekarang mungkin ada bahasa Menteri Pendidikan gitu ya. Maka di dalam konsep pendidikan Islam pun harus ada departemen khususnya, ya departemen profetik tadi atau departemen pendidikan lah gitu bahasa kita ya, yang mereka berfungsi sebagai organ implementatif dari visi yang digariskan oleh kepemimpinan profetik. Nah, di dalam departemen tersebut ada yang disebut sebagai mudir am ya atau seorang pimpinan ya, menteri lah kalau bahasanya saat ini ya. Ya, menteri yang bertindak sebagai pemegang amanah. Ya, sementara ada lagi tugas-tugas yang departemen-departemen di bawahnya yang bertugas untuk mewujudkan ya apa yang sudah ditetapkan oleh Mudir Am tadi. Ya, baik dari sisi rencana kerja, kebijakan kurikulum, dan model pembelajaran hingga tercapai output, outcome, dan impact yang diharapkan. Nah, jadi grade design-nya memang ini ada pada ranahnya khidmatul asasiyah atau layanan pokok gitu ya. Kenapa saat ini banyak lembaga-lembaga baik itu negeri dan khususnya swasta itu yang yang mereka itu berkreasi sendiri gitu ya, berkreasi sendiri seakan-akan tanpa panduan yang valid ya dari institusi yang lebih besar ya, yang mereka kadang kesusahan ketika setiap ganti menteri ganti kurikulum gitu ya. Nah, itu tidak akan terjadi pada konsep pendidikan Islam ya yang hakiki ya. Bagaimana dulu kita melihat bahwa memang asas pendidikan itu adalah akidah. Nah, ya, asasnya adalah akidah. Sehingga ya semua lembaga-lembaga pendidikan baik itu di bawah naungan negara atau negeri kita sebut ya, sekolah negeri atau kampus negeri maupun sekolah swasta atau kampus swasta baik formal, non formal, informal. Ya, semua ada dalam naungannya. Nah, apa saja fungsi departemen ini? Pertama adalah menjabarkan visi kepemimpinan profetik menjadi strategi pendidikan dan pengembangan SDM. Bahwa di dalam visi besarnya, ya tentu adalah bagaimana menghasilkan lulusan-lulusan yang memahami misi penciptaan mereka sebagai Abdullah dan Khalifatullah. Maka itulah diturunkan menjadi strategi pendidikan dan pengembangan SDM-nya. Kemudian yang kedua menjadi penghubung antara spiritualitas dan manajemen pendidikan. Bagaimana tata kelola yang ada, yang sudah bagus, misalnya dihubungkan dengan nuansa spiritual. Sehingga belajar itu bukan karena kebutuhan saja. Ya manusia kan butuh belajar agar dia punya ilmu gitu ya. Jadi bukan butuh sekolahnya sebenarnya, tapi butuh belajarnya. Karena belajar itu sejatinya bisa didapatkan dimanapun, bahkan tanpa sekolah. Ya, sekolah itu kan label kelembagaannya saja. Ya, dulu Rasulullah SAW ketika dakwah itu tidak pakai sekolah. Ya, awalnya adalah dakwah membuat kutlah ya atau jamaah kan gitu ya. Tidak pakai sekolah, tidak ngurus akreditasi kepada Abu Sofyan dan sebagainya tidak. Tapi dimulai dari mengumpulkan ya beberapa sahabat-sahabat ya kemudian dididik ya disiapkan i'dad fikriyahnya, persiapan pemikirannya dan i'dad nafsiyahnya dan juga kepribadian atau sikapnya. Kemudian berikutnya memastikan seluruh keputusan administratif bernilai ibadah dan maslahat. Jadi administratif pun itu kemudian harus punya nilai ibadah dan maslahat. Ya, misalnya ya ketika sistem penggajian ya, eh, maka bagaimana dia bernilai ibadah ya dengan tata cara yang disyariatkan misalnya ya mengeluarkan gaji tidak lewat dari keringat pekerjanya kering misalnya, atau tidak zolim dalam hal memotong gaji ya, atau kemudian memberikan jenjang karir yang istilahnya menguntungkan sehingga para pekerja itu senang bahagia bekerja di sana ya. Kemudian juga dari sisi maslahat
Ya, dari sisi maslahat artinya keputusan administratif tadi itu tidak jomplang atau tidak berpihak kepada satu kubu, tapi kemudian bisa adil dalam memutuskan. Nah, maka ini ustaz-ustazah sekalian ya dikomandoi lah istilahnya oleh Departemen Profetik ini. Ketiga, menciptakan kesinambungan antara perumusan nilai oleh mudir tadi dan implementasi nilai oleh tenaga pendidik dan siswa di sebuah lembaga pendidikan. Nah, tenaga pendidik ini termasuk kepala sekolah sebenarnya. Karena kepala sekolah itu sejatinya adalah tenaga pendidik yang mendapatkan tugas fungsional untuk mengepalai atau memimpin sebuah lembaga, kan gitu ya. Jadi, kepala sekolah pun sebenarnya adalah pendidik, gitu ya. Maka ketika disebut tenaga pendidik di sini dia terkategori termasuk kepala sekolah. Nah, jadi ini adalah semacam apa ya alurnya lah ya. Jadi yang pertama adalah mudir itu ya tadi kita sebutkan kepala yang memimpin departemen ini dia adalah visionary leadership, memberikan kepemimpinan visi atau katakanlah dia yang merumuskan visi, merumuskan falsafah dan arah lembaga berdasarkan nilai-nilai profetik. Nah, kemudian diturunkan kepada departemen-departemen di bawahnya atau yang disebut sebagai institutional brain. Tentu departemen-departemen ini ya di setiap daerah gitu ya, di setiap wilayah gitu ya. Apa tugas mereka? Mendesain kurikulum, program dan mekanisme pendidikan berbasis nilai profetik yang sudah disampaikan oleh mudir. Nah, sebenarnya ya ada mirip-miripnya juga lah dengan konsep hari ini. Hanya saja kan antara teori dengan implementasi kita lihat hari ini itu kan jomplang ya atau tidak sama gitu ya. Bahkan kadang setiap kebijakan itu pendekatannya bukan pendekatan maslahat tapi pendekatan project ya, pendekatan proyek. Jadi kalau ada program baru berarti ada proyek baru. Ada proyek baru berarti ada APBN baru kan gitu atau ada alokasi APBN yang baru kan gitu. Nah, itu yang kita lihat saat ini. Nah, dari departemen tadi diturunkanlah kepada lembaga-lembaga pendidikan ya. Departemen ini atau institusi brand ini misalnya ada katakanlah di setiap daerah misalnya ada dinasnya gitu ya, dinas pendidikannya ya. Nah, jadi di pendidikan Islam itu tidak ada dinas pendidikan, dinas kemudian kemenak itu nggak ada. Ya, ada dinas pendidikan, ada kemenang, ada pengadilan negeri, ada pengadilan agama itu nggak ada karena semua sama, satu gitu ya. Jadi yang namanya pengadilannya satu aja, pengadilan, pengadilan negara gitu ya. Departemen pendidikan juga satu saja. Jadi nggak ada di bawah kemenang, di bawah dinas pendidikan tuh nggak ada. Ya. Kemudian di bawahnya lagi barulah ada masing-masing lembaga pendidikan, baik negeri maupun swasta, formal, non formal, informal, tenaga pendidik dan santri atau siswa. Nah, ini adalah yang disebut sebagai transformational aktor. Jadi mereka lah yang melaksanakan pembelajaran dan kegiatan yang menumbuhkan iman, ilmu, dan amal sebagaimana tiga sisi profetik. Nah, bagaimana model penerapannya di pesantren dan madrasah? Jadi kan tadi di lembaga ini, katakanlah biar lebih mudah, ada yang konsepnya apa pesantren atau yang ibaratnya boarding school, ada yang sifatnya full day school gitu ya. Kenapa saya tidak masukkan SMP, SMA gitu ya? Nah, karena memang kita harus menemukan istilah yang lebih mendekati ke perspektif agamanya gitu ya. Atau nanti kita bisa memunculkan sendiri misalnya sekolah Islam profetik misalnya gitu ya. Tapi kan itu nggak tahu saya regulasinya kalau di saat ini apakah bisa atau tidak gitu ya. Hanya saja kalau yang lebih mendekati sebenarnya adalah pesantren dan madrasah. Jadi pesantren yang boarding schoolnya, madrasah yang full day, kira-kira begitu ya. Nah, pesantren dan madrasah ini yang memiliki posisi strategis dalam sejarah pendidikan Islam di Nusantara, gitu ya. Nah, keduanya tidak hanya berfungsi sebagai transmisi ilmu agama, tapi juga pusat pembentukan karakter, kemandirian, dan peradaban. Itu yang kita lihat misalnya seperti di Gontor misalnya gitu ya, atau di Tebu Ireng dan sebagainya ya. Pondok-pondok itu bukan hanya mengajarkan ilmu agama, tapi juga karakter. Oke, sebentar ya. Baik, eh,
ini saya sudah confirm Ustazah sekalian ya. Jadi Zoom-nya saya nggak tahu kok tiba-tiba balik ke basic ya. Padahal saya sudah pesan yang Pro ya untuk bulan ini dan bulan-bulan kemarin sebenarnya. Tapi nanti saya nggak tahu nanti kalau misalnya kita sekitar 10 menitan lagi gabung lagi ke link yang sama gitu ya. Saya coba konfirmasi ke adminnya. Oke, kita lanjut. Dalam konteks pendidikan profetik, keduanya, maksudnya madrasah dan pondok pesantren, memiliki apa ya, memiliki maksudnya laboratorium nyata ini memiliki kemampuan untuk menghasilkan ya pembelajaran yang real ya, atau bahasa kita adalah laboratoriumnya lah gitu untuk membentuk nilai-nilai profetik dalam pembelajaran yang lebih holistik. Kenapa disebut dia holistik? Karena bukan hanya sekedar kognitif yang dididik, tapi juga spiritual, intelektual, dan sosial. Nah, spiritual ini kalau Ustadz Ustazah tidak sesuai dengan bahasa spiritual, maka bisa diganti ruhiyah gitu ya. Ruhiyah. Kenapa saya masih menggunakan, walaupun spiritualnya kan bukan dari Islam ya. Ini spiritual ini dari, saya nggak tahu apa dari Yunani atau gimana ya. Artinya ruh ya, spirit gitu ya. Nah, kalau di bahasa Islamnya lebih ke ruhiyah ya, ruhiyah. Nah, jadi kita pakai kata ini dulu lah gitu ya. Dan vokasional. Jadi fokus untuk kemudian ke perguruan-perguruan tinggi yang basicnya adalah untuk menghasilkan para penemu-penemu ya pekerja-pekerja yang profesional di bidangnya. Nah, model penerapan pendidikan holistik profetik di pesantren madrasah ini berporos pada konsep yang kita bahas kemarin yaitu taklim ya. Jadi tetap dia walaupun kemudian dia bentuk sekolahnya pesantren ataupun madrasah maka sama konsepnya adalah taklim ya artinya memadukan antara sakofah kemudian art and language kemudian life skill intelligence and technology dan juga mathematics and engineering jadi semuanya apa namanya dipadukan ya. Nah, kelima aspek ini tidak berdiri sendiri, tetapi membentuk satu kesatuan yang terintegrasi ya dalam kurikulum, kegiatan kokurikuler dan juga budaya pesantren ya, nah, atau madrasah ya ini tidak disebutkan. Nah, jadi ini sudah dibahas ya eh, pada minggu lalu ya tentang konsep taklim ini dan bagaimana implementasi dalam sisi mata pelajarannya ya sesuai dengan konsep taklim ini. Jadi kita tidak akan memperpanjang di sini. Ya pada intinya tetap sama. Ya hanya saja mungkin kalau madrasah ya waktunya lebih sedikit untuk pembentukan karakter dibanding di pondok kan gitu ya. Nah dan tentu tantangannya dan juga peluangnya beda-beda. Baik, bagaimana dengan pengembangan guru dan dosennya? Ya, jadi dalam implementasi pendidikan profetik ini, guru dan dosen itu memiliki peran yang sangat vital gitu ya. Nah, maka kemudian proses pengembangan guru dan dosen ini dapat dirancang ya dan harus dirancang oleh lembaga pendidikan. Ya, ya baik itu kemudian swasta maupun negeri. Nah, apa saja yang dirancang pertama adalah dari sisi tahap ruhiyahnya. Bagaimana mereka itu dibangun kesadarannya ya tentang tauhid, tentang misi hidup sebagai pendidik dan ya sebagai penerus risalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika mereka melaksanakan halqoh dengan siswa, kemudian mengingatkan tentang rohiyah, ya dalam sisi mentoring di setiap sisi, maka kemudian tahap ruhiyah ini atau spiritual formation ini itu kemudian harus ditanamkan. Kedua, pemikiran intellectual formation. Jadi bukan hanya sekedar ruhiyah atau spiritual, tapi juga adalah fikriyahnya, pemikiran. Ya, bagaimana mereka guru-guru tadi, ya karena tentu mereka lah yang dari lisan-lisannya akan tersampaikan Islam, tersampaikan ilmu-ilmu yang lain. Ya, maka mereka juga harus senantiasa di-upgrade. Bisa misalkan dengan melakukan training gitu ya training kurikulum ya kemudian research circle untuk membuat semacam kelompok-kelompok peneliti tentang pendidikan yang kecil-kecilan dan intellectual forum ya yang apa kalau bahasa kita sekarang itu teman sejawat lah gitu ya ya atau sesama guru ya saling mengajar ya. Nah, ketiga adalah tahap amalia. Jadi tahap apa namanya profesional ya. Nah, di sini
ya diasah kompetensi pedagogiknya. Ya, baik itu dari sisi apa micro teaching misalnya atau dari cara mereka mau mengajarkan alur mengajarkan yang mulai dari membuka pelajar sebagainya ya. Bukan hanya sekedar dari sisi penguasaan ilmu tapi juga secara pedagognya gitu. Walaupun ya eh, ini masih ada berbeda pendapat antara konsep pedagog Islam dengan pedagog formal atau pedagog umum. Nah, jenjang karir dan sosial. Nah, ini juga harus dipetakan dan akses teknologi. Jadi mau tidak mau memang setiap guru itu harus dibekali dengan pemahaman dan akses teknologi yang sama dengan apa namanya perubahan zaman. Jadi mereka harus mampu dan sanggup untuk bisa mengikuti terus. Nah, jadi ini adalah tiga model pengembangan guru dan dosen ya. Tinggal nanti di kalau nanti mau dibuat konsep sekolahnya, lembaganya, maka ini bisa jadi acuan ya. Tinggal nanti bagaimana mengemasnya dengan bahasa yang lebih jelas, lebih lengkap dan breakdown ke dalam kegiatan-kegiatannya. Tapi kompetensi guru dan dosen berbasis profetik dari aspek apa namanya taklim ya. Jadi dari sisi Sakofa, berarti kan kalau guru-guru yang mengajarkan Sakofa, tentu dia juga harus menguasai Sakofa. Yang kita maksud di sini bukan Sakofa Barat, tapi Sakofa Islam dan mampu mentransfer pemikirannya tadi. Nah, contohnya adalah misalnya mengajar tafsir tentang konteks sosial kontemporer. Nah, ini harus memahami nih. Banyak sekali kita dapati ya dosen-dosen misalnya tuh guru-guru ya yang ngajar tentang tafsir tapi pakai tafsirnya hermeneutik gitu ya. Bahkan kemudian banyak juga yang terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran ya apa yang tidak murni lagi gitu dari Islam. Kedua, seni dan bahasa ya memiliki kemampuan komunikasi dakwah dan ekspresi kreatif Islami. Life skill berarti mampu menanamkan nilai tanggung jawab, disiplin dan kerja tim. Intelligence and teknologi menguasai teknologi pembelajaran Islami. Mathematics and engineering mengarahkan sains dan logika pada tujuan maqasid syariah. Jadi ini kalau seandainya kita mengkonsep dalam sebuah bentuk lembaga khusus, maka tentu ini bisa menjadi pondasi yang kuat ya. Jadi dalam hal pengembangan gurunya seperti apa sudah ada. Pengembangan kurikulumnya mata pelajaran minggu lalu sudah kita jelaskan. Ya bagaimana nanti pengembangan sisi fasilitas dan sarana prasarana juga sudah kita jelaskan. Nah, jadi tinggal ya seperti kata Ustaz Saminto kemarin mana pilot projectnya gitu. Itu yang kemudian menjadi apa ya amanah yang harus ya benar-benar nanti kita diberikan kesempatan lah untuk mengembangkan. Nah, bagaimana dengan pendidikan di perguruan tinggi atau di kampus ya? Sebenarnya tidak terlalu jauh beda gitu ya antara pendidikan di sekolah apa dasar, menengah, pertama dan menengah atas dengan perguruan tinggi sebenarnya. Hanya saja ya, di perguruan tinggi itu pendalaman ya. Nah, langkah strategis yang kita bisa lakukan untuk perguruan tinggi saat ini kita konversi dengan eh, pendidikan profetik yang pertama adalah reorientasi visi dan misi kampus. Dari sekedar unggul dan berdaya saing, dari karakternya saja akreditasi menjadi berperan membangun peradaban Islam. Kedua, integrasi kurikulum profetik. Nah, jadi bukan hanya sekedar apa kurikulum umum, tapi juga dimasukkan ya mata kuliah yang membuat mereka memahami tentang misi ya penciptaan mereka. Center of for Prophetic Studies and Civilization Research ya. Kalau sekarang mungkin bahasanya itu LP3M atau LP2M gitu ya. Harus ada lembaga khusus ya untuk penelitian dan pengembangannya. Ya, yang khusus untuk kemudian mengintegrasikan ilmu, ya etika dan peradaban. Kemudian kemitraan dengan lembaga sosial dan keumatan sehingga kemudian punya kontribusi nyata atau bahasa kita ini mungkin jurnalnya jurnal pengabdian masyarakat lah kira-kira gitu ya. Nah, agar kemudian bisa berkontribusi nyata di masyarakat. Baik, ini sepertinya sudah mau habis ya. Jadi kalau seandainya tiba-tiba